Rempah tuh contohnya apa? Ini rempah. Ya rempah tuh contohnya kayu manis, cengkeh, segala macam. Jadikan minuman atau makanan ada tiap hari. Ya, dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalkan di daerah Sumatera kan ada pindang tuh. Pindang-pindangan itu kalau Anda makan pindang jangan lupa kuahnya diminum. Kuahnya diminum, karena di situ ada rempahnya. Oke? Jangan pakai santan. Jadi bikin rempah, bikin makanan usahakan jangan pakai santan. Kecuali Anda minum santannya tidak dimasak, itu bagus. Santan yang tidak dimasak itu insya Allah sangat sehat. Ya, apalagi tambah dengan kunyit, tambah dengan jahe. Itu di rempah. Yang terakhir rimpang. Ya, rimpang. Rimpang itu Bapak sekalian adalah tumbuhan yang batangnya ada di dalam tanah. Jadi akar, itu namanya rimpang. Contohnya apa? Kunyit kayak begini. Ini kunyit. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas itu rimpang tuh. Atau kencur juga rimpang. Ya, 5 hal tadi usahakan ada terasup badan kita tiap hari. Apalagi Bapak sekalian, Anda bisa bikin ini kan ada kunyit nih. Kunyit merupakan salah satu rempah terbaik yang kalau kita baca penelitiannya, Masya Allah ya, luar biasa, banyak sekali manfaat teman-teman dari kunyit ini. Ya jadi kalau nanti salah satu checklist kalau mau nyari menantu yang sehat, tanya sama dia, sering makan kunyit gak? Karena nanti kalau laki-laki yang makan kunyit, spermanya subur, spermanya bagus. Serius loh. Makanya India itu kan salah satu negara yang sangat tinggi angka pertumbuhan penduduknya. Ya. Karena dia makan bukan hanya kunyit tapi namanya masala. Masala itu bumbu. Nah ini modalnya cuma kunyit doang. Lalu modal kedua jahe. Biasanya kalau saya kajian-kajian begini, ini ada yang bantuin biasanya. Gak apa-apa lah, udah mau habis waktunya. Ini Mas Pak Roni silakan berdiri. Pak Roni bos sekalian, beliau ini alhamdulillah seorang perawat ya, yang dosen juga, dosen di mana? Abdurrab. Ya, di Universitas Abdurrab yang dia ada klinik bekam di sini. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau berbekam atau mungkin mau belajar bekam bisa sama beliau. Ya, insya Allah. Dan banyak teman-teman yang lain di sini bos sekalian yang juga praktisi kesehatan Islam atau tib nabawi ya. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini semakin banyak masyarakat kita yang sehat. Jadi pemerintah nanti harapannya anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. 1 tahun Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ya, Indonesia itu saya pernah baca, beli obat TBC itu 140 miliar. Bayangin kalau 140 miliar itu kita bikin kebun kunyit. Banyak kan? Banyak loh, Masya Allah kan? Kebun kunyit, kebun jahe, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif obatnya ada di rimpang. Serius. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat kabulkan negeri kita ini negeri yang Allah berkahi luar biasa. Sayang banget ya, bahkan boleh saya katakan ya selama ini kita kurang bersyukur ya. Kita punya rempah, kita punya rimpang dan 350 tahun kita dijajah Belanda. Mereka ngambilnya rempah. Ketika negara ini katakanlah sekarang nggak dijajah lagi memang, tapi kalau Belanda mau jajah lagi udah nggak tertarik lagi, kenapa tanah nggak subur lagi? Karena nggak subur karena apa? Karena manusianya makan nggak sehat. Manusia makan nggak sehat, otomatis kotorannya juga tidak berkualitas. Akhirnya bumi begitu dia polanya. Makanya sekarang coba lihat, bunga tidak sewangi dahulu. Ya kan? Cabai sekarang udah nggak pedes kayak dulu. Kecuali cabai-cabai yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang baik. Di kota udah nggak cabai, nggak ada pedes-pedesnya cabai. Gitu loh. Ya, makanya mari kita selamatkan bumi ini. Memang ada orang bilang, ngapain ribet-ribet banget? Toh juga akan kiamat, toh juga akan mati. Bapak Ibu kata Nabi SAW apa? Kalaulah besok kiamat kata Rasulullah dan engkau punya 1 biji kurma maka tanamlah tadi. Maksudnya apa? Berbuatlah kebaikan meskipun besok kiamat gitu loh maksudnya. Itu pesannya. Ya, makanya Anda yang di sini hobi minum air kelapa muda, coba jangan pakai sedotan. Dikukup aja langsung gitu kan. Sedotan kalau sedotan plastik bumi lagi kena. Kan gitu loh maksud saya. Zaman lu orang kita kan minuman nggak pakai sedotan kan?
buka gitu, apalagi udah laki-lakinya mungkin gagah perkasa, minum pakai satu tangan. Kayak saya kemarin itu. Wih, akhirnya saya delete itu postingan karena orang tanya bukan air kelapanya, dok nembun jenggot gimana? Yang diomongin air kelapa, yang dibahas jenggot. Ya, kalau nggak nasib nggak bisa, kalau nggak keturunan susah punya jenggot. Mau pakai minyak ini, minyak itu susah. Ya gitu. Terus rempah terimpang terus kan. Dan kita kan ada dua nih, udah ada jahe ya, kemudian ada kunyit. Ini saya ajarin, nanti Bapak Ibu bisa bikin minuman ini ya. Sama satu lagi lengkuas. Ini lengkuas. Apa manfaat dari minuman ini? Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi ada kunyit, ada gelas nggak Pak? Nggak ada air panas ya? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti di rumah bikin minuman ini ya. Isi yang pertamanya adalah jahe. Oke. Isi yang keduanya adalah kunyit. Lalu isi yang ketiganya lengkuas. Isi yang keempatnya ini serai. Jadi serai nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti itu dikasih air panas, yang paling banyak jahenya. Yang paling banyak jahenya, nanti habis itu kunyit, habis itu lengkuas, habis itu serai. Urutannya. Atur aja lah. Ya. Yang jelas dia harus terasa, jahenya terasa. Lalu minuman tadi Anda kasih air panas atau air dispenser aja Bapak Ibu sekalian. Setelah dia agak hangat, nanti Anda potong jeruk nipis, kasih masuk situ, peres maaf, ya. Setelah dia setelah agak hangat gitu tadi, saring. Setelah disaring, Anda blender, tambahkan kurma. Ini bahasa saya menjadi minuman ultimate rimpang. Efeknya apa? Masya Allah. Nanti baca aja manfaat kunyit apa, jahe apa, serai apa, menyuburkan kandungan, ya, menguatkan tulang, menguatkan pencernaan, menguatkan otak, membersihkan darah, komplit semua di situ. Bahkan tadi saya katakan kurma itu mengandung asam amino kan, subhanallah, komplit. Jadi kita pemanisnya pakai kurma. Ya, minumnya kapan? Waktu pagi sama waktu mau tidur. BAB-nya nanti akan diperbaiki juga sama insya Allah. Banyak sekali manfaatnya. Ya, modal cuman paling 10.000 kayak begituan, ya kan? Tapi efeknya luar biasa. Pakai madu juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya senang pakai kurma, ya membiasakan kalau udah dapat madu gitu kan, karena ketika ya memang beda sih antara kurma sama madu. Tapi kalau bisa blender itu pakai kurma, saya lebih senang pakai kurma, kebiasaannya aja seperti itu. Hah? Sefilingan aja Pak. Jadi kalau mungkin bahasa saya, kalau misalkan gini, jahenya 1 bagian, kunyit setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serainya 1/4. Maka kalimat ini kalau diterjemahkan, misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya 5 gram. Paham ya? Berarti lengkuasnya berapa? 3 gram. Kan 1/3 kan? Serainya? Ya 1/4 dikali 10 gitu kan. Itulah pokoknya diurutan. Jadi paling sedikit itu nanti serai, kemudian naik ke atas lengkuasnya, jahe, kunyit sama jahe. Kasih jeruk nipis mungkin setengah aja. Ya, 1 potongan beginian. Bagus buat asam lambung nanti ya. Blendernya hasil airnya tadi kan kita dikasih air panas, disaring. Itu nanti di blender sama kurma yang dibuang bijinya. Gitu. Jahenya, kunyitnya segala macam tadi itu bisa Anda, itu nggak di blender, tapi Anda bisa blender, Bapak bisa blender lagi itu untuk dia jadi kayak
sudah dihancurin gitu. Nah itu bisa kalau bapak ibu mau dipakai buat kepala itu bisa menguatkan rambut. Kalau ada luka-luka, bukan luka sih, gatel-gatel bisa dibobohin pakai itu. Insya Allah. Baik, sudah 5:30, mungkin direbus boleh, tapi jangan terlalu lama dipanasin ya, nanti dia rusak.